Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Subhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada channel kemarin Pak Subhan, video Pak Subhan kemarin alhamdulillah ditonton itu sambutannya luar biasa. Viewsnya juga luar biasa. Terakhir dilihat itu sekitar 3.000 views. Nah, alhamdulillah, artinya Pak Subhan penonton ini sangat menantikan kehadiran Pak Subhan untuk menjelaskan kembali di channel. Alhamdulillah. Nah, ada satu pertanyaan Pak Subhan, pertanyaan mendasar, karena kita berada di bulan Rajab, peristiwa yang sangat luar biasa itu Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya adalah, apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Nah, itu dulu sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadillah wa alihi wasallam, ma ba'du. Di bulan Rajab ini memang terjadi satu peristiwa agung, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang mana ini pada masa itu sendiri menimbulkan kehebohan yang luar biasa di kalangan Bani Quraisy. Bagaimana Rasulullah menceritakan beliau dalam satu malam melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, yang dibagi dalam dua segmentasi, makanya disebut dengan Isra Mi'raj. Pertama itu Isra adalah perjalanan malam, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian yang kedua, peristiwa yang keduanya adalah Mi'raj. Mi'rajnya itu adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat istilahnya, ya, karena yang memang kalau dalam Quran itu kan Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah itu kemudian dimi'rajkan menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui lapisan langit sampai lapisan langit yang ketujuh, dengan pengalaman spiritual yang luar biasa. Itu adalah dalam rangka untuk menjemput sebuah perintah yang mana menjadi kewajiban kita saat ini. Nah, tapi kalau boleh dimundurkan sedikit Pak Ridwan, memang ini sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah boleh dikatakan ya kalau kita itu kan kalau kerja itu kan capek ya. Kerja itu pasti menguras energi, menguras pikiran, segala macam. Nah, Rasulullah dalam berdakwah pun begitu berat beliau sebenarnya. Bahkan tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, karena beliau kehilangan dua orang yang sangat beliau sayangi dan sangat membela beliau. Tahun kesedihan. Yaitu pertama wafatnya Bunda Khadijatul Kubra, dan kemudian yang kedua meninggalnya paman beliau yang menyayangi beliau, yang mengasuh beliau dari kecil, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Hingga Rasulullah itu Allah Ta'ala hibur melalui dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau ini dibahas sebenarnya panjang, dalam tafsir pun panjang. Cuma pada intinya itulah peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan Mi'raj menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Secara singkatnya mungkin seperti itu. Tadi ada kata beliau perjalanan di waktu malam ya, malam hari. Nah, kalau kita pernah ke Mekah Pak Subhan, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu berapa lama itu Pak Subhan? Kalau secara kalau dulu ya dikatakan ditempuh itu dalam waktu sekitar 2 minggu lebih perjalanan darat menggunakan unta. Kalau sekarang mungkin kalau pakai bis, kalau bus ya mungkin dari Mekah ke Palestina itu semingguan mungkin sekarang. Luar biasa. Ya. Luar biasa itu ya Pak. Jaraknya mungkin. Dulu ini kalau kita mungkin bisa mengingat, kalau bisa membayangkannya, perjalanan itu tidak mudah ya Pak Subhan waktu dulu itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang mudah, ada banyak tempat singgah, ada kendaraan. Bayangkan, makanya orang Arab itu, makanya Bani Israel. Nah, itu kenapa disebut Bani Israel? Karena mereka itu suka melakukan perjalanan pada malam hari. Jadi siangnya mereka karena panas terik, beristirahat,
malamnya baru mereka melakukan perjalanan lanjut jalan. Jadi sesuai dengan Al-Qur'an itu ya, lailan minal Lailan, waktu malam. Di waktu Artinya Al-Qur'an itu sudah menjelaskan di waktu malam, artinya itu real di kebiasaan orang Arab tuh malam ya Pak Soban lebih banyak beraktivitas. Betul, tapi tentu juga ini ada perjalanan ruhani itu kan simbol. Iya. Makanya kan sholat malam segala macam itu memang malam hari. Juga ada pertanyaan nih, kalau Nabi itu Isra Mi'raj, kenapa cuma sebentar? Karena tadi kan perjalanan luar biasa, lama, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Nah itu pakai apa Pak Subhan nih Nabi Muhammad tuh di Isra Mi'raj kan? Dalam surah Mi'raj ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena memang inilah mukjizat beliau salah satunya. Dan memang dalam riwayat-riwayat ceritakan bahwa beliau menunggang yang dikatakan disebut dengan burak yang kecepatannya secepat kilat. Tapi kalau kita bahas lagi secara ilmu logika sebenarnya ini di luar nalar sebenarnya. Karena kan kalau kita belajar namanya ilmu apa ya istilahnya kalau pesawat terbang itu kan manusia itu mampunya terbang itu kecepatan maksimum 2 kali, kurang dari 2 kali kecepatan suara. Tapi burak itu kecepatannya lebih cepat cahaya. Itu kalau manusia biasa cahaya aja luar biasa cepatnya. 1 detik cahaya itu 360.000 kilometer atau detik cahaya. Jadi burak itu kecepatannya kecepatan cahaya. Burak itu kata bar kilat. Ambilannya dari sana ya. Bar itu kan kilat. Kilat, cepat kilat. Makanya kalau kita lihat hujan biasanya kilat dulu baru suara. Baru suara. Karena kan duluan cahaya daripada suara. Makanya ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kalau pesawat itu coba kita lihat pesawat biasa, itu kan dia lebih lambat daripada kecepatan suaranya. Suaranya dulu ada, pesawat yang biasa itu, baru pesawatnya kelihatan. Nah kalau pesawat tempur dia lebih cepat daripada kecepatan suara. Pesawatnya sudah di sana, baru suaranya. Karena dia ada yang 1 kali kecepatan suara, ada yang 2 kali kecepatan suara. Tapi pesawat terbaru sekarang itu baru maksimum 2,5 Mach, artinya 2,5 kecepatan suara. Belum ada yang material yang sanggup terbang itu sesuai dengan kecepatan cahaya, belum ada. Burak ini itu binatangkah Pak Subhan atau? Dalam riwayat binatang. Dia lebih rendah dari kuda, tapi lebih tinggi daripada bagal. Bagal itu apa? Bagal itu lebih tinggi sedikit dari keledai. Keledai. Ya, jadi lebih sedikit lebih rendah dari kuda, tapi lebih sedikit lebih tinggi dari kuda. Antara kuda dan keledai. Cuman itu banyak versinya ya Pak Subhan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ketemu burak nantinya. Amin insya Allah. Di Padang Mahsyar mudah-mudahan. Amin. Nah kemudian juga kita setelah tadi dari Masjidil Aqsa, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tuh apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa jadi dipilih itu Masjidil Aqsa, bukan ke Indonesia misalnya atau kemana gitu, dipilih itu gitu. Nah dalam beberapa riwayat memang situ kan ada banyak peristiwa sebenarnya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya langsung dari Aqsa ke Palestina, itu juga melewati Bukit Tursina, di mana disitulah Nabi Musa kalimullah mendapatkan wahyu. Dan juga ada melintasi tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, dan di situ pun beliau sholat bersama para anbiya wal mursalin di situ kan. Jadi memang dipilih tempat itu karena itu adalah kiblat pertama umat Islam. Ya, jadi sebelum mengarahkan kepada Baitullah Al-Haram, maka dulu pertama kali sholat itu adalah menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Baru diubah ke Mekah. Makanya kan ada masjid Qiblatain. Menghadap ke sana, baru kemudian dialihkan menghadap ke Ka'bah. Jadi dipilih di sana ya Pak Subhan. Tapi sebenarnya Pak ada hal yang penting sebenarnya kalau saya boleh menambahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena kan kalau kita bahas mungkin panjang sekali ya. Kalau cerita-cerita tentang Isra Mi'raj ini ya. Karena dalam
dalam hadisnya saja bagaimana Rasulullah naik langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Tapi hal yang paling menarik itu adalah Rasulullah itu menerima perintah sholat. Ini yang sebenarnya kalau kita kupas tentang apa sih pelajaran dari sholat itu, dari sholat itu sendiri terhadap pendidikan. Nah ini yang mungkin nanti coba kita gali sama-sama. Baik. Ini sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya peristiwa untuk memperingati saja jadi Pak Subhan. Jadi ada hikmah yang tersembunyi bagi kehidupan kita, dan kita nanti korelasikan ke bidang pendidikan nih bagaimana itu korelasinya. Apakah ada hubungannya atau tidak ya Pak Subhan? Tapi sedikit Pak Subhan, setelah Nabi Muhammad tadi ke Baitul Maqdis di Palestina, lalu beliau ini diangkat melalui langit pertama sampai langit ke-7. Nah setelah langit ke-7 itu kemana lagi Pak Subhan Nabi Muhammad ini? Dalam hadis yang panjang itu memang Rasulullah diangkat bertemu dengan Hadrat Allah dalam Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Jadi penghabisan. Makanya disebut muntaha. Karena sudah batas yang memang bisa sampai manusia ke sana. Artinya tidak ada lagi yang sanggup melangkah ke sana. Termasuk kan ada riwayat itu Jibril menemani. Jibril pun sampai muntaha pun akhirnya mengatakan karena memang akan bertemu ini memang dalam ya kajian. Karena akan bertemu dengan sang pemilik cahaya. Cahaya nurnya Jibril tidak akan sanggup ketemu dengan sang pemilik cahaya tadi. Maka kata Jibril kalau saya lewatin ini saya hancur. Dalam satu riwayat karena Rasulullah itu sendiri kan dalam hadis yang sering kita baca itu darat kan awal khalqin khalaqallah adalah nuru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur. Maka ketemulah cahaya dengan cahaya. Hatta para anbiya manapun ya Pak Subhan, sampai Nabi Ibrahim, ya itulah istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hal langsung bertemu Hadrat Allah dalam keadaan beliau masih hidup. Insyaallah. Nah, habis itu setelah bertemu Hadrat Allah Subhanahu wa taala, apa perintah atau apa selanjutnya yang diterima Nabi Muhammad? Ya itulah perintah sholat, perintah yang luar biasa, karena kalau dibandingkan dengan perintah Allah yang lain kan Allah menyampaikannya dengan wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril. Turunlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau apa zakat sedekah khudh min amwalihim sadaqatan. Kalau yang apa namanya waqimus shalah wa atuz zakah ya kan? Itu malaikat Jibril. Tapi untuk salat karena memang ini istimewa maka langsung Nabi Muhammad SAW menjemput kehadirat Allah SWT. Dalam satu riwayat salat ini pertamanya itu 50 waktu ya Pak Subhan. 50 kali dalam 50 kali dalam satu hari satu malam. Nah, kenapa jadi 5 kali saja Pak Subhan? Karena saat itu Rasulullah kan di langit ke-6 itu kan bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika beliau turun setelah menerima perintah 50 kali sholat itu, ditanya oleh Nabiullah Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang kau terima dari Allah? Itu perintah sholat. Nabi Musa, kalau minta lagi diperingat, karena aku saja, umatku saja, yang cuma 2 kali saja dalam riwayat itu Nabi Musa itu 2 kali sholatnya pagi dan petang, itu nggak sanggup lagi umat kamu yang kecil, yang umurnya pendek, 50 kali dalam sehari semalam gimana? Akhirnya ya, dan riwayat itu kan sampai Rasulullah akhirnya sampai dapat 5 kali, itu pun masih dimintakan oleh Nabiullah Musa untuk minta keringanan lagi. Tapi kata Rasulullah, aku malu tapi aku sudah ridho dengan yang 5. Maka inilah 5 waktu salat sehari semalam. Kita wajib untuk menjaga itu ya Pak, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah istimewa. Hadiah ini sebetulnya. Hadiah untuk Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad termasuk kita semua. Karena kunci apapun ya harus sholat ya Pak Subhan. Sebanyak apapun amal, ya kalau tidak melaksanakan kewajiban sholat ya percuma saja ya Pak Subhan. Nah ini ada juga unik, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk bolak-balik
Ternyata di situ ada misi khusus oleh Nabi Musa. Misi khususnya, walaupun aku, kata Nabi Musa, tidak bertemu dengan Allah, tapi paling tidak Nabi Muhammad yang sering bolak-balik, aku melihat Nabi Muhammad saja sudah senangnya luar biasa. Artinya itu ada misi khusus juga Ya. Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa. Luar biasa. Musa itu memang ya, makanya kan ketika dalam surat Thaha itu kan, ketika Allah tanya, "Matil kabiyamini kayak Musa." Ya kan? Nabi Musa menjawab, "Wa hiya asaya tawakkau 'alaiha ausu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra." Memang suka panjang-panjang. Bisa tuh. Iya, Nabi Musa itu senangnya begitu. Iya. Ya, padahal kan cukup ini tongkat sudah selesai kan, tapi ini tongkat saya, Iya. saya menggembala dengan ini dan masih ada keperluan lain dengan tongkat ini kan Nabi Musa. Itu cerdiknya para nabi ya, Ya, salah satu luar biasa. patonahnya itu Ya. para nabi ini. Politik kalau lihat tuh politik juga kalau dengan Nabi Muhammad gitu, luar biasa Nabi. Karena Nabi Musa ini kan cuma kalimullah, artinya cuma mendengar saja, Berbicara saja. sebatas itu pun nikmatnya sudah luar biasa, kata Nabi Musa kan dalam satu riwayat. Apalagi Nabi Muhammad, kita harus bangga juga sebagai Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyaklah menyebut nama beliau, karena orang yang rindu cinta itu banyak menyebut namanya. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW.